Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester dalam bentuk proyeksi video. Pada tahun 2019, Vivo tercatat menempati peringkat 2 dalam daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Vivo menyatakan telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk tahun 2020. Lalu apakah peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang mungkin terjadi pada perusahaan Vivo itu sendiri? Peluang. Vivo berhasil mengimplementasikan teknik marketing dan juga promo yang cocok untuk pasar Indonesia untuk semua kalangan. Mulai dari mengajak artis ataupun influencer untuk menjadi brand ambassador, juga mensponsori event-event besar, memberi promo, sampai karyawannya juga disuruh joget TikTok yang dimana targetnya adalah kaum milenial. Vivo mampu berinovasi mengikuti tren pasar saat ini dengan meningkatkan fitur, desain, variasi produk, meskipun banyak merek smartphone kompetitor yang lebih canggih. Vivo juga berfokus pada pemasaran dan berbagai kampanye promosi untuk smartphone kelas bawah dan menengah di pasar Indonesia, dan berhasil menjadi pemimpin pasar untuk pertama kalinya di Q1 2020. Di saat brand lain mengalami penurunan market share hingga 11,7% karena terkena dampak pandemi COVID-19, Vivo malah mengalami year-on-year change sebesar 7,0% untuk pasar global. Dan di Indonesia, Vivo merajai pasar smartphone dengan market share sebesar 27,4%. Faktor yang mungkin bisa menjadi ancaman pada brand Vivo itu sendiri adalah menurunnya tingkat penjualan dikarenakan beberapa faktor seperti pandemi, brand kompetitor yang lebih unggul, dan after sales yang kurang memuaskan. Atau juga bisa dipengaruhi oleh perang dagang yang dipengaruhi keputusan politik. Kekuatan. Brand yang terkenal murah dengan produk yang cukup bagus, hadir dengan berbagai inovasi dan variasi, juga harga yang bersaing. Kelemahan. Build quality yang bisa dibilang ringkih dan masih perlu improvement. Marketing yang terlalu berlebihan dan citra merek yang biasa saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu ancaman dan penurunan pada sektor pariwisata dan perhotelan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. COVID-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen, dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan, pariwisata, dan perhotelan. Dampak wabah COVID-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata dan perhotelan. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Lalu, bagaimana siasat sektor perhotelan agar bisa bertahan dalam situasi pandemi? Yang pertama, mengakomodasi tren staycation atau menginap di hotel sebagai ganti liburan dengan menerapkan protokol kesehatan, ataupun memberikan diskon 30-40% misalnya pada waktu-waktu tertentu. Bekerja sama dengan startup atau aplikasi seperti Traveloka, Agoda, Pegi-Pegi, ataupun aplikasi lainnya untuk memudahkan promosi dan memesan tiket. Jika cara tersebut tidak efektif, maka kita bekerja sama dengan pemerintah agar hotel dijadikan tempat karantina mandiri terhadap pasien COVID-19 agar tetap mendapatkan keuntungan dan tetap bisa bertahan dalam situasi ini. Lalu selanjutnya, kita akan membahas Industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi, penggantian tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Prinsipnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Industri 4.0 merupakan peluang dan ancaman bagi tenaga kerja. Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute,
Sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan oleh teknologi otomatisasi. Lembaga tersebut bahkan memperkirakan sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaannya pada tahun 2030. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sifatnya administratif seperti teller bank, staf akuntansi, ataupun pekerjaan di bidang produksi seperti operator mesin, karena akan lebih banyak digantikan oleh teknologi ataupun kecerdasan buatan. Namun, industri 4.0 juga akan menciptakan peluang bisnis baru serta pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Diperkirakan, di masa depan, pekerjaan seperti mediasi medis, konselor vokasi, analisis dampak lingkungan, ataupun perancang software game online akan meningkat. Artinya adalah, memang benar industri 4.0 merupakan ancaman bagi karyawan dalam pekerjaan tertentu. Tapi di sisi lain, revolusi ini juga membuka peluang ataupun pekerjaan baru bagi karyawan ataupun SDM.